Video sebelumnya kita udah membahas nih ya tentang apa itu skin barrier dan juga apa nih pentingnya untuk kita merawat skin barrier itu. Selain itu, kesehatan kulit juga tidak hanya berlaku untuk kaum wanita, tetapi juga harus dilakukan nih untuk menjaga kesehatan kulit ini harus dilakukan juga oleh kaum pria untuk menunjang kehidupan sehari-hari agar berjalan dengan lancar. Selain itu juga anak-anak dan juga fase remaja nih yang udah mulai ada biasanya masalah-masalah kulit ya akibat hormonal. Itu juga udah harus mulai mengetahui tentang pentingnya merawat skin barrier. Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Lalu, sekarang bagaimana cara kita merawat agar skin barrier ini tetap sehat? Sebenarnya ya teman-teman, melakukan perawatan untuk menjaga kesehatan skin barrier ini tidaklah jauh berbeda dengan kita merawat kulit pada umumnya. Yang pertama, itu teman-teman bisa mencoba dengan cara menyederhanakan produk-produk skincare atau perawatan yang digunakan. Cara untuk merawat skin barrier yang paling penting itu adalah dengan memulai menyederhanakan nih perawatan kulit harian teman-teman. Maksudnya gimana nih dok? Jadi beberapa orang mungkin kurang peka nih ya terhadap perawatan-perawatan kulit yang mereka gunakan atau yang mereka jalankan itu kadang bahkan dapat merusak nih penghalang atau pelindung dari kulit kita. Bila kulit terlihat mulai mengelupas, coba dilihat nih apakah metode yang digunakan pada saat kita melakukan perawatan itu atau produk skincare itu kandungannya apa, dan itu biasanya akan mulai mengalami pelemahan nih dari penghalang si kulit kita. Bahkan disarankan ya untuk menggunakan kain yang lembut atau zat kimia ringan nih ketika teman-teman akan melakukan eksfoliasi pada kulit. Jika teman-teman bingung apa aja nih produk yang harus teman-teman gunakan gitu ya, mulai menyederhanakan produknya dari mana, teman-teman bisa segera konsultasi ke dokter agar masalah kulit teman-teman dapat bisa ditangani dan sesuai dengan jenis tipe kulit kalian. Perawatan yang kedua itu adalah dengan menjaga agar kulit tetap terhidrasi dengan baik. Karena apabila kulit yang terjaga nih hidrasinya, dia akan terhindar nih dari kerusakan-kerusakan si pelindung kulit itu atau skin barrier itu. Teman-teman dapat memilih produk pelembab yang mengandung bahan seperti ceramide yang dapat mengembalikan kelembaban dari kulit. Ceramide ini merupakan salah satu lipid nih yang dapat dijumpai pada skin barrier. Sementara itu, produk-produk yang mengandung si senyawa ceramide ini terbukti nih dapat meringankan gejala kering pada kulit seperti gatal ataupun mengelupas gitu ya. Itu dapat reda nih dengan bantuan si ceramide. Terlebih lagi, bahan ceramide ini selain itu dia memiliki fungsi lainnya. Dia dapat memperkuat nih struktur kulit. Jadi pelembab yang mengandung ceramide ini penting ya teman-teman cari untuk digunakan. Apalagi untuk teman-teman yang memang memiliki masalah kulit berjerawat gitu ya atau beruntusan, itu penting banget nih untuk mendapatkan pelembab yang mengandung bahan ceramide ini. Karena biasanya kulit-kulit yang berjerawat itu masalahnya pada lapisan pelindung kulit atau skin barrier. Di sisi lain, apabila teman-teman yang berjerawat nih ya menggunakan pelembab yang mengandung ceramide ini, maka biasanya kan akan diberikan obat-obatan juga nih oleh dokter untuk anti jerawatnya. Itu dengan penggunaan pelembab ceramide ini akan mengurangi efek samping dari obat-obatan anti jerawat itu. Salah satunya ceramide ini terkandung di dalam Moist Cream Barrier Repair yang dikeluarkan dari Dermawell. Ini IG-nya ya. Teman-teman, si ceramide ini atau moist cream yang dikeluarkan dari Dermawell ini dapat teman-teman gunakan untuk merawat skin barrier yang sudah rusak. Selain itu, selain penggunaan produk ya, teman-teman juga dapat memperbanyak asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh kalian agar kulit kita terhidrasi dengan baik. Pokoknya kalau kulit terhidrasi dengan baik, penggunaan produk yang tepat, maka skin barrier juga akan sehat.
Nah, selain itu teman-teman juga bisa menggunakan atau mencoba pelembab yang memiliki bahan-bahan tertentu. Salah satu produk perawatan yang perlu diperhatikan dan teman-teman gunakan untuk menjaga kesehatan skin barrier adalah produk pelembab ya. Jadi penting ya untuk memilih produk pelembab yang tepat nih agar dapat mengunci kelembaban air yang ada di dalam kulit seperti yang mengandung petrolatum ataupun humektan. Kedua jenis bahan ini dapat mencegah kehilangan air sampai 99% dari dalam kulit. Wow, sangat bagus ya. Selain itu ada nih beberapa zat yang direkomendasikan untuk ada di dalam pelembab kalian seperti gliserin, asam hyaluronat, ataupun madu. Nah, gliserin dan juga asam hyaluronat ini juga terkandung di dalam moist cream barrier repair yang dikeluarkan dari Dermawell. Selanjutnya, perawatan keempat nih agar skin barrier tetap sehat, yaitu menyeimbangkan pH yang ada di dalam kulit. Menjaga tingkat keasaman atau pH itu merupakan salah satu perawatan yang penting juga nih agar skin barrier sehat. Apabila pH terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu akan mengakibatkan kerusakan pada kulit seperti peradangan, iritasi gitu ya. Normalnya kadar pH yang ada di dalam kulit kita itu sekitar 4,5 sampai 5,5. Tetapi biasanya produk-produk perawatan atau skincare itu pH-nya berkisar 3,7 sampai 8,2. Jadi teman-teman penting banget untuk mengetahui pH dari produk skincare yang teman-teman gunakan. Dan teman-teman usahakan ya mencari produk skincare yang mendekati dengan pH normal dari kulit kita agar kulit terhindar dari masalah-masalah seperti dermatitis, jerawat, atau iritasi. Walaupun tidak semua produk yang mencantumkan kadar pH-nya nih pada produk mereka, teman-teman bisa mulai mencari tahu dari situs web mereka gitu ya, atau menanyakan langsung nih ke penjualnya berapa sih pH dari produk ini. Selanjutnya, yang kelima, teman-teman juga bisa nih menjaga skin barrier dengan menggunakan minyak-minyak nabati yang alami gitu ya, mengoleskan minyak secara alami. Menurut studi dari International Journal of Molecular Science, itu ada beberapa nih minyak nabati yang bisa teman-teman gunakan untuk memperbaiki skin barrier yang rusak. Bahkan jenis-jenis minyak tersebut ada nih yang dapat menjaga penghalang atau pelindung dari kulit kalian karena adanya efek antiinflamasi, anti radang, dan juga antioksidan dari minyak nabati tersebut. Minyak nabati yang aman dan bisa teman-teman gunakan untuk merawat skin barrier yang rusak itu diantaranya adalah minyak kelapa, kemudian minyak almond, minyak argan, kemudian minyak bunga matahari, dan juga ada juga nih minyak dari rosehip atau rosehip oil ya terkenalnya. Untuk si rosehip oil ini dia berasal minyaknya itu dari buah-buahan gitu ya, dari tumbuhan jenis mawar liar. Kayak gini fotonya. Cara penggunaannya, teman-teman dapat meletakkan beberapa tetes dari minyak tersebut ke telapak tangan ya, kemudian oleskan ke kulit teman-teman, kemudian sambil dipijat lembut sampai si minyak tersebut dapat meresap ke kulit. Oke, tadi kan kita bahas tentang perawatan atau produk-produknya nih, apa yang bisa kita gunakan ya untuk menjaga skin barrier. Dan yang keenam nih, nggak kalah penting, yaitu melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari secara berlebihan. Untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang berlebihan, itu teman-teman bisa menggunakan pelindung ya ketika keluar, menggunakan topi atau masker gitu ya, atau menggunakan payung agar sinar matahari itu tidak memaparkan langsung nih ke kulit kita. Selain itu, teman-teman juga perlu ya untuk menggunakan sunscreen atau tabir surya. Minimal gunakan tabir surya yang SPF-nya 30 dan juga yang ada PA++-nya ya. Nah, dari Dermawell ini juga mengeluarkan nih produk nih, Radiance Sunscreen. Radiance Sunscreen ini memiliki SPF 30 dan PA-nya plus 3. Jadi ini cukup banget nih untuk melindungi kulit teman-teman dari paparan sinar matahari langsung. Selain itu, si Dermawell ini juga mengeluarkan nih produk Radiance White Sunscreen. Ini SPF-nya lebih tinggi, yaitu SPF 50 dan PA-nya plus 3,5.
Jadi ini sangat bagus banget nih. Dan untuk yang white sunscreen, radiancy white sunscreen ini memiliki efek untuk dekoratif juga nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan sunscreennya itu tidak perlu menggunakan bedak lagi, udah ada efek putih-putihnya gitu, mencerahkan. Apabila kita menggunakan ya tabir surya itu jarang-jarang atau tidak secara teratur, itu akan membuat kulit kita mudah rusak nih akibat paparan dari sinar ultraviolet. Dan sinar UV ini itu sangat berbahaya. Salah satunya bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada kulit bagian luar, hingga apabila paparannya terlalu berlebihan bisa mengakibatkan sampai ke kanker kulit teman-teman. Selain itu juga apabila kita tidak menggunakan tabir surya atau sunscreen gitu ya, itu akan mengganggu nih kekenyalan dari kulit, kelembaban dari kulit, kemudian bisa mengakibatkan penuaan dini gitu ya. Dan pokoknya yang paling bahaya itu bisa sampai mengakibatkan kanker pada kulit. Jadi jangan lupa ya untuk memakai sunscreen atau tabir surya ketika teman-teman baik di rumah ataupun akan beraktivitas keluar rumah. Ingat ya, tadi Dermawell juga mengeluarkan nih sunscreennya tadi. Teman-teman bisa memilih apa aja. Kalau bingung, konsultasi dulu ke dokter. Nanti ada WA adminnya nih di deskripsi box. Intinya teman-teman perlu untuk menjaga skin barrier ini agar dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik, agar kulit kita senantiasa sehat dan kehidupan kita sehari-hari juga berjalan dengan lancar dan juga sehat. Kalau teman-teman masih bingung, ingin punya pertanyaan nih masalah kesehatan, kalian bisa follow IG saya di sini nih, Dr. WSP gitu ya. Kemudian teman-teman bisa DM, nanti saya balas pertanyaannya walaupun agak lama tapi pasti saya balas. Kemudian teman-teman jangan lupa juga nih di follow nih IG Dermawell_MBP. Di situ kita ada produk skincare dari bahan-bahan alami, tidak menimbulkan ketergantungan. Oke teman-teman, semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Saya akhiri, wassalamualaikum.